Rasa prihatin kami terhadap kondisi yang terjadi turut berduka cita Mas Akbar terhadap kerabat dari Mas Akbar, paman Mas Akbar, Kapten Afwan ya. Ini Terima kasih, Bung Aiman. iya, Kapten Afwan adalah lulusan dari Ikatan Dinas Pendek TNI Angkatan Udara tahun 1987 yang kemudian banyak bergabung bersama sejumlah maskapai. Mungkin Mas Akbar bisa ceritakan pengalaman Kapten Afwan? Ya, terima kasih sebelumnya kepada Bung Aiman dan para pemirsa Kompas TV pada malam hari ini. Memang benar bahwa paman kami adalah lulusan dari Angkatan Udara dan sudah hampir kurang lebih sekitar 30 tahun beliau mengabdikan profesinya sebagai seorang pilot dan sebagian besarnya itu dihabiskan di maskapai swasta gitu ya. Jadi setelah dari sana dari Angkatan Udara beliau sempat di Garuda, terakhir itu beliau adalah co-pilot di Garuda, lalu lanjut ke beberapa maskapai dan terakhir beliau ada di Sriwijaya Air. Begitu Bung Aiman. Oke, mungkin sempat komunikasi terakhir kapan Mas Akbar? Kalau kami, saya kan domisili saya di Jakarta, di Depok. Artinya rumah saya dengan beliau juga tidak terlalu jauh-jauh. Ya di Cibinong ya, Kapten Afwan di Cibinong, betul. Ya. Dan kami itu sebenarnya juga punya aktivitas rutin untuk berkumpul 3 bulanan. Cuma masalah COVID ini membuat kita menjadi sedikit terganggu rencananya. Dan terakhir itu interaksi kami dengan beliau, dengan Kapten Afwan, adalah pada pagi hari di hari Sabtu itu, Bu. Oh, pada pagi hari? Ya, siapa yang komunikasi, Mas Akbar? Jadi tidak, pada hari Sabtu itu, kita ada keluarga yang mengalami COVID, lalu kita membuka donasi, dan Kapten Afwan selain menyumbangkan juga memberikan sedikit tausiahnya. Karena dia kalau di grup WA ya tidak langsung berinteraksi, karena kan skala kondisi COVID seperti ini membuat kita nggak langsung bisa berinteraksi secara langsung gitu. Jadi kita berinteraksi melalui grup WhatsApp saja. Di hari Sabtu itu beliau ada sedikit memberikan tausiah lah. Bahkan dalam 5 hari terakhir itu cukup banyak beliau itu memberikan postingan-postingan yang sifatnya memberikan semangat buat kita untuk tetap hidup secara baik dan lain sebagainya. Begitu Bung Aiman. Iya, saya mendengar juga banyak kemudian postingan-postingan di media sosial yang menceritakan kehidupan tentang Kapten Afwan ya, yang sangat religius, Mas Akbar ya. Iya, betul sekali. Pada waktu hari Sabtu itu lewat apa itu, conference call atau apa itu? Kalau saya secara pribadi pada hari Sabtu itu saya ada di lokasi langsung karena saya sama beberapa keluarga langsung datang. Jadi pada saat sore mendengar kabar terjadinya peristiwa ini, saya sekitar jam 7, jam setengah 8 sudah sampai di rumah dari Kapten Afwan. Lalu sama beberapa saudara yang lainnya kita langsung mengkoordinasikan. Karena juga sekitar jam 8, jam 9 itu wartawan semakin tambah ramai. Iya. Nah disitulah kemudian saya sama beberapa keluarga mengambil inisiatif bahwa ini kita harus ada juru bicara, harus ada orang-orang yang bisa menyampaikan ini kepada teman-teman media. Begitu Bung. Jadi terakhir itu hari Sabtu masih berinteraksi saya sama pihak keluarga. Hari Sabtu ya. Sebelum Sabtu Anda katakan pagi hari sempat interaksi Kapten Afwan, sempat memberikan tausiah. Mungkin Anda bisa ceritakan isi dan lain sebagainya yang Anda ingat. Saya kebetulan ada di dalam handphone saya ini, jadi handphone saya nggak bisa saya pakai karena lagi conference seperti ini. Yang Anda ingat tapi mungkin? Kurang lebihnya salah satunya adalah bagaimana untuk terus berbuat baik. Karena pesan beliau, paling tidak yang saya catat, dalam catatan saya itu ada 3 hal yang selalu beliau utarakan ketika memberikan tausiah secara keluarga. Yang pertama, banyak-banyak bersedekah. Banyak-banyak bersedekah. Ya, dan itu memang sudah beliau tunjukkan. Pada hari Sabtu pagi itu beliau memberikan sedekahnya kepada salah satu keluarga kami yang terkena COVID. Lalu juga selalu menahan amarah. Dan itu juga beliau tunjukkan dalam kesehariannya. Karena sepanjang saya mengenal hampir 40 tahun, beliau kan sekarang usianya sudah mendekati 55 tahun ya, bulan Februari besok. Jadi sangat jarang sekali saya menemukan beliau itu marah. Gitu. Jadi beliau itu orang yang sangat baik sekali untuk bisa mampu menahan amarah.
Dan yang paling penting adalah apa namanya, tidak melakukan hal-hal yang negatif kepada orang lain. Jadi kalau Bung Aiman membaca pemberitaan di media, bagaimana warga sekitar itu menangkap hubungan sosial dari Kapten Afwan itu relatif tidak banyak konflik sama masyarakat sekitar. Begitu, Bung. Jadi 3 hal ya, banyak sedekah, jangan marah, dan jaga perasaan orang lain. Iya, begitu. Luar biasa. Bahkan sebelum berangkat bekerja pada hari Sabtu itu sempat kemudian membantu kerabat yang terkena COVID untuk memberikan bantuan sedekah dan lain sebagainya ya. Iya, betul, Bung. Ini disampaikan lewat WhatsApp berupa ketikan atau rekaman atau seperti apa? Ketikan. Oh, oke. Tapi kalau nominal sumbangan donasinya itu hanya diberikan secara japri ya. Tetapi kalau tausiahnya itu beliau langsung sampaikan secara tertulis di grup WA itu. Ya, kalau sedekah di sembunyi-sembunyi ya yang dilakukan. Sembunyi, Bung. Iya. Ya, ini juga kami punya rekaman ini. Ini mungkin Anda tidak bisa melihat di layar televisi kami ya. Ini ada rekaman Kapten Afwan memberikan tausiah di dekat pintu ini sepertinya. Mungkin Ya, juga ada beberapa di rekaman media sosial. Ini Anda bisa ceritakan kapan itu? Ya, jadi itu adalah pertemuan kami secara keluarga besar dari keluarga Dipa. Itu tepatnya tanggal 27 Januari 2020. Itu dilakukan di rumah kediaman Kapten Afwan. Dalam rangka apa itu, Mas Akbar? Kita memang silaturahim saja. Jadi setelah sekian lama keluarga Dipa tidak bisa berkumpul, kemudian kita berkumpul gitu. Oke, dan memang seperti biasa yang diberikan amanat untuk memberikan tausiah misalnya, pesan itu Kapten Afwan ya, mungkin dituakan di sana? Jadi begini, Bung, sebelum Kapten Afwan didaulat secara dadakan, kami di keluarga besar itu ada 2 orang yang biasa memberikan tausiah. Cuma 2 orang itu salah satunya sudah wafat, yang satunya lagi sudah sangat sepuh. Jadi ya beliaulah orang yang paling pas untuk kita dorong untuk memberikan tausiah. Dan satu hal yang paling menarik dari sosok Kapten Afwan yang perlu diketahui adalah walau beliau mendalami agama, tapi beliau tidak pernah membusungkan dadanya bahwa beliau adalah orang yang paling baik, beliau adalah orang yang paling paham terhadap agama. Tidak. Beliau itu akan maju kalau beliau memang diberikan kesempatan. Begitu, Bung. Sudah lama memang Kapten Afwan ini mendalami agama ya? Ya, hampir sekitar 10 tahun terakhir beliau melakukan pendalaman-pendalaman agama yang luar biasa sekali. Bahkan kalau saya melihat, mungkin jangan-jangan di 5 tahun terakhir itu beliau sudah melihat pendekatan-pendekatan yang sifatnya tasawuf gitu. Karena juga puasa beliau juga sangat kuat gitu ya. Seperti itu, Bu. Saya tidak berani untuk mengatakan langsung secara itu tasawuf ya. Tapi dalam perspektif saya itu kayak semacam kegiatan yang sifatnya sudah sangat kontemplatif sekali begitu. Iya. Intinya religius begitu ya. Saya juga mendengar informasi bahwa sebelum keberangkatan Kapten Afwan memakai seragam yang belum disetrika. Anda mendengar juga hal yang sama. Tidak biasa-biasanya seperti ini, betul ya? Ya, itu disampaikan secara langsung kepada saya dari istri beliau. Oke. Jadi pada saat saya sekitar jam 7, jam setengah 8 malam tiba di rumah Kapten Afwan, salah satu yang disampaikan adalah cerita tentang hal itu. Tetapi pesan yang mau kami sampaikan adalah beliau pada prinsipnya memiliki dedikasi totalitas dalam hal bekerja. Gitu. Pernah kemudian menyampaikan sesuatu tentang dedikasi atas pekerjaannya sebagai pilot, Mas Akbar? Kalau secara pribadi kami memang tidak banyak berbicara. Atau Anda mendengar mungkin? Secara pribadi saya memang tidak pernah banyak berbicara mengenai pekerjaan beliau. Justru beliau yang lebih banyak bertanya tentang pekerjaan saya sebagai seorang wartawan, gitu ya. Jadi paling saya akan banyak bertanya kalau ada kejadian-kejadian kayak dulu di masa lalu ada kejadian Adam Air, yang terakhir Sukhoi, gitu ya. Itu saya akan banyak bertanya sama beliau. Walaupun tidak untuk dikutip, tapi memberikan insight kepada saya, Bu. Oke, dengan analisisnya sebagai penerbang senior begitu ya? Iya. Memang kalau sempat mendengar mungkin dari dulu Kapten Afwan ini memang bercita-cita sejak kecil ya menjadi pilot, betul? Saya juga baru mendengar cerita dari salah satu saudara saya. Ternyata sebelum beliau diterima di Angkatan Udara, ternyata cita-cita beliau itu masuk ke Angkatan Darat, Bung.
Oke, Tapi karena memang jalan hidupnya mengarahkan ke angkatan udara, ya akhirnya beliau memilih menjadi angkatan udara, begitu. oke, oke. Eh, lahir besar, kemudian cerita tentang Kapten Afwan ini, mungkin ada yang menarik yang bisa disampaikan menjadi pelajaran bagi kita semua, mungkin Mas Akbar, yang bisa Ya, ada di-share? beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Pertama, ini selalu saya sampaikan berulang kali kepada teman-teman media. Semoga ini hal yang positif ya. Ketika beliau mengatakan banyak-banyaklah bersedekah di masa sulit maupun di masa lapang, Ya. itu beliau tunjukkan kepada sanak saudaranya. Hampir semua keponakannya yang bertemu sama beliau, beliau itu sangat baik sekali untuk memberikan rezekinya kepada anak-anak kami gitu ya, kepada keponakan-keponakan beliau yang masih anak-anak kecil itu satu. Esensinya adalah bahwa dia ingin menunjukkan antara ucapan dia dengan perbuatan dia sejalan, itu satu. Yang kedua, bahwa beliau semasa hidup dia, yang paling tidak saya ketahui adalah orang yang paling sangat-sangat jarang saya temui dia untuk marah. Mhm. Dan ini sangat penting di saat kondisi kita seperti sekarang yang begitu gampang menerima informasi, terjebak pada sebuah perbedaan-perbedaan, beliau enggak. Gitu. Dengan kemampuan dia untuk bisa menahan amarah, akhirnya menjadi lebih tawadu lah, gitu, Bung Aiman. Baik. Sekali lagi turut berduka, prihatin atas apa Terima yang kasih, Bung terjadi. Aiman. Sampaikan bela sungkawa kami, keluarga besar Kompas TV pada keluarga besar dari Kapten Afwan. Terima kasih Terima Mas kasih. Akbar, sehat selalu dan salam untuk keluarga besar. Selamat malam, Assalamualaikum.